Pernah nggak sih Anda lagi duduk santai, mungkin lagi menyeruput kopi di sore hari gitu ya, lalu tiba-tiba dapat pesan WhatsApp dari nomor yang sama sekali nggak Anda kenal? Ya, nomor asing yang profilnya kadang cuma gambar pemandangan atau malah kosong. Betul, dan pesannya itu sangat ramah. Nawarin pekerjaan paruh waktu yang rasanya, sangat amat gampang. Kayak Anda cuma diminta buat sekedar like sebuah produk pakaian di marketplace, atau follow akun toko tertentu, dan ajaibnya, Anda dijanjikan langsung dibayar detik itu juga. Terdengar familiar kan? Sangat familiar. Saya yakin hampir semua orang yang punya ponsel pernah dapat pesan semacam ini. Nah, mungkin ketika melihat pesan itu Anda langsung berpikir, paling ini cuma spam atau broadcast penipuan murahan. Terus Anda abaikan. Tapi, gimana kalau saya katakan bahwa pesan sederhana itu sebenarnya adalah pintu masuk menuju salah satu jebakan psikologis paling mematikan dan paling canggih di era digital saat ini? Itu pernyataan yang kuat. Dan sayangnya, itu sangat akurat. Ya, makanya selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita punya misi khusus untuk Anda. Kita akan membedah dua dokumen analisis yang sangat komprehensif dari Yusdila Stutianto. Dokumen yang pertama itu ngebahas soal modus penipuan misi berbayar di WhatsApp ya. Tepat. Dan yang kedua membahas spesifik tentang manipulasi psikologis di balik ekosistem penipuan ini. Jadi misi kita pada diskusi ini bukan sekedar ngebahas kejahatan cyber biasa, di mana ada hacker meretas kata sandi Anda. Bukan. Ini jauh lebih menakutkan dari sekedar peretasan sistem. Banget. Kita akan membongkar sebuah jebakan mental yang dirancang secara bertahap, begitu rapi, begitu sistematis, sampai-sampai orang yang sangat cerdas, kritis, dan melek teknologi sekalipun bisa terperosok ke dalamnya. Dan mereka bisa kehilangan seluruh tabungan hidup mereka tanpa sadar. Sebuah proses eksploitasi yang perlahan tapi pasti. Oke, mari kita bedah ini. Mengapa penipuan semacam ini bisa sangat efektif menjerat korban dari berbagai macam kalangan? Kalau saya baca dokumen ini ya, rasanya kita tuh nggak lagi berhadapan dengan masalah celah keamanan teknologi, Bang. Kita berhadapan dengan eksploitasi terhadap cara kerja pikiran manusia itu sendiri. Menurut pandangan awal Anda dari analisis ini, gimana? Penilaian yang sangat tajam. Memang itulah inti dari seluruh operasi kejahatan ini. Para pelaku di belakang layar ini sebenarnya sama sekali tidak menjual teknologi yang rumit atau malware yang canggih. Mereka nggak pakai coding ribet gitu ya? Sama sekali enggak. Mereka justru memanipulasi emosi dasar manusia. Penipuan ini sengaja dirancang oleh sindikat profesional untuk meretas perilaku Anda. Yang menarik di sini adalah bagaimana mereka memulai aksinya. Di fase paling awal, yang di dokumen ini disebut sebagai fase umpan. Fase umpan, di mana calon korban dikasih tugas yang meremehkan itu tadi ya? Betul, seperti yang Anda contohkan di awal tadi. Cuma like produk, follow account, atau sekedar masukin barang ke keranjang belanja online. Secara psikologis, ini dilakukan untuk satu tujuan utama yang sangat spesifik. Sebentar, untuk bikin pertahanan mental kita turun kan? Karena tugasnya terlihat sangat sepele. Tepat sekali. Mereka ingin Anda merasa memegang kendali penuh atas situasi tersebut. Saat Anda baca pesan itu, otak Anda otomatis mengkalkulasi resiko dengan cepat. Anda akan mikir, tugasnya cuma klik like, nggak diminta foto KTP. Nggak ada data pribadi yang sensitif diminta juga. Nah, itu dia. Dan yang paling penting, tidak ada uang yang harus Anda keluarkan sepeser pun. Jadi logika sederhananya, di mana letak bahayanya? Logika ini bikin kewaspadaan alami seseorang langsung turun drastis. Calon korban merasa aman. Karena mereka merasa nggak mempertaruhkan apa-apa. Persis. Dan itu membawa kita ketemuan di dokumen ini yang jujur saja bikin saya benar-benar terheran-heran. Setelah korban menyelesaikan tugas sepele tersebut, yang mungkin cuma butuh waktu 10 detik, pelakunya beneran mentransfer uang tunai. Langsung ke rekening atau dompet digital korban ya? Yap, Iya, nominalnya memang kecil sih kalau catatan di analisis ini menyebutkan sekitar 30.000 sampai 50.000 rupiah. Tapi melihat ada uang sungguhan masuk ke rekening cuma karena mencet tombol like, bukankah itu sangat nggak masuk akal dari sudut pandang si penipu? Kenapa mereka repot-repot ngasih uang gratis? kalau dari kacamata awam ya itu terlihat seperti penipu yang amatir atau malah merugi. Tapi kalau dari sudut pandang sindikat, itu adalah biaya pemasaran. Atau istilah kerennya, customer acquisition costs. Oh, modal awal untuk dapetin pelanggan. Betul, transfer uang kecil itu adalah senjata utama mereka untuk membangun apa yang dokumen ini sebut sebagai kepercayaan palsu.
Saat Anda melihat notifikasi di layar HP Anda bahwa uang sungguhan masuk ke saldo rekening, ada reaksi kimia yang terjadi di otak Anda. Dopamin? Ya, dopamin dilepaskan. Pada titik persekian detik itu, rasionalitas Anda mulai goyah dan emosi yang ambil alih kemudi. Anda mulai membatin, wah, ternyata ini sungguhan. Uangnya beneran cair. Ini pasti bukan penipuan. Karena udah ngerasain sendiri hasilnya ya? Tepat. Begitu uang pertama itu cair, Anda nggak lagi menilai situasi tersebut pakai nalar analitis, tapi berdasarkan pengalaman langsung. Anda merasa sudah membuktikannya sendiri bahwa sistem ini beneran works. Jadi uang Rp50.000 itu pada dasarnya cuma umpan untuk mematikan fungsi logika di otak korban. Sangat licik. Lalu setelah korban merasa percaya nih, dokumen ini menyebutkan bahwa pelaku akan langsung menarik korban ke fase berikutnya. Fase grup obrolan. Iya, mereka dimasukkan ke dalam grup WhatsApp atau Telegram. Dan analisis ini mendeskripsikan suasana grup tersebut sangat ramai, super aktif, penuh dengan anggota yang pamer screenshot bukti transfer, saling ngasih testimoni udah sukses ratusan juta, dan sibuk berterima kasih sama admin. Suasananya dibuat sangat meriah. Waktu saya baca bagian ini, jujur saya agak skeptis. Maksud saya, apa iya pelaku benar-benar merekrut ratusan orang sungguhan cuma buat pura-pura sukses di grup obrolan demi nipu 1-2 orang? Bukan itu repot banget? Itu pertanyaan yang sangat kritis. Dan jawabannya, tidak. Mereka nggak merekrut ratusan orang sungguhan. Sebagian besar anggota di dalam grup itu adalah bot, program komputer yang diatur buat ngirim pesan secara otomatis. Atau dikendalikan segelintir orang aja? Betul, atau segelintir komplotan penipu yang mengoperasikan puluhan akun palsu secara bersamaan. Mereka tuh lagi mainin sebuah panggung sandiwara digital yang disutradarai dengan sangat rapi. Ini adalah penerapan langsung dari konsep psikologi yang sangat kuat, yaitu social proof atau bukti sosial. Social proof. Bisa berikan gambaran sederhana buat pendengar kita, gimana konsep ini bekerja di keseharian kita sebelum kita kaitkan sama grup Telegram tadi? Tentu. Bayangkan Anda lagi jalan di sebuah jalan yang penuh restoran. Anda lapar, pengen cari tempat makan. Tapi Anda sama sekali nggak tahu restoran mana yang enak. Terus Anda lihat ada 2 restoran yang bersebelahan. Oke, restoran A dan B. Ya, restoran A sangat sepi, nggak ada pelanggan sama sekali. Restoran B sangat rame. Bahkan orang-orang rela antri panjang banget di luar. Secara insting, tanpa perlu mencicipi makanannya, otak Anda pasti langsung menyimpulkan kalau restoran B itu lebih enak dan lebih terpercaya. Pasti, karena saya lihat banyak orang lain milih tempat itu. Tepat. Manusia itu punya kecenderungan evolusioner untuk ngikutin perilaku mayoritas. Terutama ketika kita dihadapkan pada situasi yang penuh ketidakpastian. Kita selalu berasumsi bahwa kerumunan pasti tahu sesuatu yang tidak saya ketahui. Saya paham sekarang. Jadi grup Telegram yang berisik tadi, itu adalah versi digital dari restoran yang ramai tadi. Sama persis. Saat korban dimasukkan ke grup tersebut, mereka sedang disajikan social proof palsu. Korban melihat puluhan akun terus-menerus memvalidasi bahwa sistem investasi atau misi ini hasilnya luar biasa. Mereka akan mikir, kalau ratusan orang di grup ini bisa untung besar, berarti saya juga pasti bisa dong. Ya, dan nggak mungkin semua orang ini bohong kan? Begitu pikir korban. Ilusi kerumunan ini secara efektif melenyapkan sisa-sisa keraguan di benak korban. Mereka merasa tergabung dalam komunitas eksklusif, dan yang terpenting, mereka merasa tidak sedang mengambil resiko sendirian. Disinilah bagian yang sangat menarik. Karena setelah korban merasa nyaman, merasa dirangkul oleh komunitas yang saling mendukung ini, permainannya tiba-tiba berubah drastis. Putar balik 180 derajat. Dari yang awalnya dibayar, jadi harus membayar. Betul, dari yang Anda dibayar untuk tugas mudah, mendadak jadi Anda harus menyetorkan uang atau deposit dulu untuk bisa dapat komisi yang jauh lebih besar. Istilah di grup biasanya mulai kedengeran profesional kayak misi prabayar, top up dana, atau upgrade keanggotaan VIP. Di tahap inilah, untuk pertama kalinya, korban diminta ngeluarin uang mereka sendiri. Dan ini adalah titik krisis dari keseluruhan operasi manipulasi ini. Awalnya, korban mungkin nyetor uang dalam jumlah kecil dulu. Terus si pelaku dengan sangat cerdiknya akan beneran ngebayarin komisi plus modalnya. Lagi-lagi untuk memperkuat kepercayaan ya.
Iya, tapi ketika korban mulai menyetorkan uang dalam nominal yang sangat besar, mungkin puluhan atau ratusan juta rupiah, tiba-tiba saja dana mereka ditahan. Ditahan dengan alasan teknis kan? Di dokumen ini disebutkan pelakunya akan ngeluarin 1.001 dalih. Mereka akan bilang server lagi error, korban salah masukin kode input, ada potongan pajak yang harus dibayar di muka. Atau harus menyelesaikan misi penyelamatan akun. Nah itu, misi penyelamatan akun dengan cara deposit 2 kali lipat lebih tinggi. Kalau kita pikir pakai logika sehat, pada titik ketika seseorang disuruh terus membayar hanya untuk nalik uangnya sendiri, mereka harusnya sadar dong kalau ini penipuan, lalu langsung berhenti. Idealnya begitu. Tapi kenyataan di lapangan sungguh menyayat hati. Banyak korban justru terus-terusan mentransfer uang tambahan sampai rela berutang. Secara psikologi, fenomena aneh ini dijelaskan seperti apa? Fenomena tragis ini berakar pada sebuah jebakan mental yang disebut sunk cost fallacy. Ini adalah kondisi di mana seseorang terus melanjutkan suatu tindakan yang merugikan, semata-mata karena mereka merasa sudah terlanjur mengorbankan terlalu banyak waktu, tenaga, atau uang. Saya sering dengar istilah sunk cost fallacy itu. Boleh kasih contoh lain nggak di luar kasus penipuan ini? Biar Anda yang mendengarkan bisa lebih merasakan gimana jebakan ini menipu otak kita. Bayangkan Anda beli tiket bioskop yang lumayan mahal. Anda masuk ke studio, duduk, dan setelah nonton sekitar 20 menit pertama, Anda sadar filmnya jelek banget. Ceritanya ngebosenin, aktingnya parah. Bikin ngantuk ya? Iya, logika rasional harusnya nyuruh Anda keluar dari bioskop dan pakai sisa waktu Anda buat hal lain yang lebih menyenangkan, kan? Tapi kenyataannya, sebagian besar orang akan tetap duduk dan maksain diri nonton sampai filmnya selesai. Mengapa? Karena mereka merasa sayang uang tiketnya udah terlanjur dibeli. Padahal uang tiket itu toh udah hilang dan nggak akan balik, terlepas kita nonton sampai habis atau keluar detik itu juga. Tepat. Rasa sakit akibat kehilangan atau loss aversion membuat kita jadi sangat tidak rasional. Jadi, kalau ditarik ke kasus penipuan ini, ketika korban udah transfer 20 juta rupiah misalnya, lalu tiba-tiba uang itu dikunci dengan alasan sistem error, mereka ngalamin kepanikan yang luar biasa. Betul. Korban nggak lagi bidding keputusan pakai perhitungan masa depan yang objektif. Mereka digerakkan murni oleh rasa takut kehilangan uang 20 juta itu. Pelaku sangat memahami rasa sakit ini dan memanipulasinya. Penipu nggak langsung memblokir nomor korban loh. Mereka malah nawarin jalan keluar palsu kan? Ya, mereka akan bilang, tenang, uang Anda aman. Sistem cuma butuh verifikasi. Cukup transfer 10 juta lagi sebagai biaya admin, dan total 30 juta beserta bunganya akan cair detik ini juga. Mereka menanamkan secercah harapan palsu. Jahat banget. Akhirnya korban terus terprosok cari pinjaman sana-sini. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka merasa sudah berkorban terlalu jauh untuk berani nelan kenyataan pahit bahwa uang mereka sebenarnya udah lenyap. Nerima kenyataan itu terlalu menyakitkan buat ego dan mental mereka. Menakutkan sekali. Apalagi dari analisis Yusdila Stutianto ini, kelihatan jelas kalau pelaku tuh sama sekali nggak ngasih korban waktu buat merenung atau konsultasi sama keluarga. Ada elemen urgensi atau tekanan waktu yang terus dipompakan. Pelaku di grup akan ngetik pakai huruf kapital semua. Slot penyelamatan cuma sisa 3 orang. Atau sistem hanya terbuka 15 menit kalau lewat dana hangus permanen. Iya, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, taktik tekanan waktu ini dirancang supaya bagian rasional dari otak korban benar-benar lumpuh, ya kan? Sangat tepat. Otak manusia kalau dihadapkan pada tenggat waktu ketat, dikombinasikan dengan ancaman kerugian finansial besar, akan merespons dengan mode fight or flight, bertarung atau lari. Insting bertahan hidup dasar kita. Betul. Dalam kondisi stres tinggi ini, korteks prefrontal kita, yaitu area otak yang tugasnya mikir kritis dan logis, nggak sempat memproses informasi dengan benar. Anda dipaksa ambil keputusan yang reaktif. Semuanya ini mengkonfirmasi satu hal, bahwa sindikat ini meretas proses pengambilan keputusan di kepala Anda, bukan meretas kata sandi bank Anda. Dan dampak dari peretasan psikologis massal ini sungguh di luar nalar. Waktu saya baca bagian data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di dokumen ini, sejujurnya saya harus baca ulang karena takut salah lihat angkanya. Skala kerusakannya nggak main-main. Bisakah Anda memaparkan data spesifik dari Satgas Pasti yang ada di analisis tersebut untuk pendengar kita? Biar kita semua paham seberapa parah krisis yang lagi kita bicarakan? Saja,
Ada 411.055 laporan penipuan semacam ini. 411.000 laporan. Wow! Ratusan ribu orang yang melapor. Dan total kerugian yang berhasil dicatat itu mencapai angka yang fantastis, 9 triliun rupiah. 9 triliun rupiah. Itu bukan sekedar uang jajan yang hilang, itu setara sama anggaran buat bangun infrastruktur besar loh. Dan mengingat perbankan tuh kerjanya cepat, berapa banyak dari 9 triliun itu yang berhasil diselamatkan atau diblokir sebelum ditarik sindikat? Dari 9 triliun itu, dana yang berhasil diselamatkan atau diblokir rekeningnya cuma sekitar 402,5 miliar rupiah. Berarti sisanya yang lebih dari 8,5 triliun rupiah menguap gitu aja, bertindah ke kantong para penjahat siber tak berwajah ini. Sayangnya begitu. Angka ini benar-benar tamparan keras buat kita semua. Ini jadi bukti valid kalau kita nggak sedang berhadapan sama penipu klasteri di pinggir jalan. Ini sudah jadi krisis sistemik berskala nasional. Dengan angka yang gila-gilaan sebesar itu, saya rasa ini secara telak ngebantah stigma menyebalkan yang sering banget kita dengar di masyarakat. Sering tuh kalau ada berita orang tertipu online, komentar netizen cenderung nyalahin si korban. Ngatain mereka kurang melek teknologi lah, kurang berpendidikan lah. Tapi melihat ada 411.000 laporan, ini mah jelas nyerang siapa aja. Stigma itu sangat salah dan malah berbahaya. Ada konsep yang disebut paradoks korban cerdas. Terkadang, orang yang ngerasa dirinya sangat melek teknologi dan pintar justru lebih rentan. Mereka punya overconfidence bias, keyakinan berlebih. Jadi mereka ngerasa bisa ngakalin penipunya? Persis. Pas dapat uang umpan 50.000 di awal, mereka mikir, saya tahu ini penipuan. Tapi saya akan mainin sistemnya. Saya ambil uang gratisnya, habis itu saya blokir nomornya. Wah, malah main api ya. Iya. Tapi keyakinan inilah yang justru bikin mereka terjerat, karena mereka meremehkan seberapa persuasif manipulasi psikologis di tahap selanjutnya. Sasaran sesungguhnya dari sindikat ini, ya siapa saja di antara Anda yang kebetulan lagi ada tekanan ekonomi, butuh bayar uang sekolah anak, lagi nyari side hustle, atau sekedar gengsi nolak peluang uang gampang di depan mata. Sangat masuk akal. Dan mereka mengeksploitasi kebutuhan dasar itu dengan sangat terorganisir ya. Mereka bangun mesin ilusi yang kelihatannya super kredibel. Analisis yang kita bedah ini juga ngasih beberapa studi kasus nyata soal gimana mereka bangun ilusi legalitas ini. Salah satunya melibatkan brand finansial gede. Gimana caranya mereka bisa membajak identitas entitas resmi. Praktek itu disebut impersonasi, peniruan identitas. Kasus pertama yang disoroti di dokumen ini mengatasnamakan Cermati Invest. Penipu bikin grup obrolan raksasa dan dengan sangat rapi menduplikasi logo, warna brand, dan gaya bahasa perusahaan itu. Padahal pihak Cermati Invest sendiri udah menegaskan kalau mereka sama sekali nggak pernah bikin grup WhatsApp atau Telegram resmi buat nawarin investasi. Gila ya, seberani itu. Terus ada laporan dari Link UMKM juga kalau nggak salah. Ya, laporan Link UMKM. Penipu menyamar jadi profil bisnis di WhatsApp, lengkap dengan centang verifikasi profilnya, lalu nyuri foto-foto produk dan katalog dari UMKM asli. Tujuannya buat ngelabui korban dengan tawaran kemitraan palsu. Dan rupanya pola ini nggak cuma di Indonesia. Dokumen ini juga ngutip laporan dari topik.id soal kasus di Singapura. Polanya dicatat identik 100%. Korban awalnya lihat iklan menggiurkan di medsos, terus diarahkan ke chat pribadi WhatsApp, dimasukkan ke grup sandiwara yang penuh testimoni bot, dan ujung-ujungnya korban disuruh ngunduh sebuah aplikasi investasi bodong. Dan di aplikasi itu, grafik keuntungannya gerak naik terus. Korban ngerasa lihat uangnya bertumbuh real time, padahal itu cuma animasi visual yang udah diprogram sama si penipu. Betul-betul niat. Semua contoh yang rapi banget ini menyoroti senjata psikologis krusial lainnya, yaitu authority bias atau bias terhadap otoritas. Mari kita pakai analogi lagi. Misal, ada orang biasa minta Anda push up di pinggir jalan. Anda pasti nolak dan marah. Tapi kalau yang nyuruh itu pakai seragam polisi militer, Anda kemungkinan besar akan langsung nurut tanpa banyak tanya. Seragam mematikan sikap kritis kita. Tepat, pakaian atau simbol otoritas bikin kita patuh. Saat korban lihat logo perusahaan investasi ternama, lihat aplikasi yang antar mukanya kelihatan pro banget, atau chat sama nomor WhatsApp berlabel akun bisnis resmi, pertahanan mental mereka rontok.
Mereka mikirnya lagi berurusan sama institusi hukum yang diawasi negara. Satgas pasti dari OJK bahkan nyatat, cuma di awal tahun 2024 aja, ada lebih dari 100 situs web dan medsos palsu yang dilaporin karena berani niru identitas lembaga keuangan berizin. Mendengar semua kerumitan jaringan dan kelicikan psikologis yang gila ini, saya yakin siapapun yang lagi dengerin ini bakal ngerasa sedikit paranoid sekarang. Tapi untungnya, analisis dari Yusdi Lastutianto ini nggak cuma berhenti di jabari masalahnya aja. Ada panduan bertahan hidup yang konkret untuk Anda. Kita harus bisa mendeteksi red flags atau tanda bahayanya sejak dini. Mari kita rangkum tanda peringatan paling mencolok dari obrolan kita tadi. Silakan. Pertama, kalau ada tawaran kerja yang rasanya terlalu gampang, cuma klik sana-sini tapi gajinya nggak masuk akal tingginya, waspadalah. Kedua, kalau tawaran itu datang dari nomor pribadi yang nggak Anda kenal atau tiba-tiba dimasukin ke grup tanpa izin, itu udah pasti lampu merah. Ketiga, perhatiin isi grupnya. Kalau isinya cuma orang pamer sukses, saling muji nggak henti-henti, dan nggak ada satupun yang nanya hal rasional atau komplain, berarti Anda lagi ada di dalam panggung sandiwara bot. Dan yang keempat pastinya, kalau ada tekanan waktu yang maksa Anda transfer detik itu juga. Rangkuman yang sempurna. Namun, di atas semua red flags yang Anda sebutkan itu, dokumen ini sangat menekankan satu aturan emas. Sebuah golden rule yang harus selalu dipegang teguh sama siapa aja. Prinsip yang hitam putih itu ya? Benar. Prinsipnya begini, pekerjaan yang asli di perusahaan manapun di dunia ini adalah mereka yang membayar Anda atas tenaga dan keahlian Anda. Pekerjaan asli tidak akan pernah meminta Anda mentransfer uang, bayar deposit, atau ngelunasin yang namanya biaya aktivasi akun dulu buat bisa mulai kerja atau narik gaji. Betul banget. Kalau ada unsur Anda disuruh nyetor uang di awal, mundur detik itu juga. Selain itu, pastikan selalu menerapkan prinsip 2L dari Otoritas Jasa Keuangan. Legal dan logis. Ya, legal artinya periksa dulu di kontak resmi OJK apa entitas itu benar-benar punya izin. Dan logis, tanyakan pada akal sehat Anda apakah cuan sebesar itu masuk akal cuma dari klik-klik layar ponsel? Jadi, apa arti dari semua ini? Artinya kita tuh nggak bisa lagi cuma ngandalin password yang rumit atau pasang antivirus di HP kita. Kita harus memproteksi cara berpikir kita. Tapi mari kita bahas skenario terburuknya nih. Gimana kalau ada pendengar kita saat ini yang tiba-tiba deg-degan dadanya sesak karena sadar, astaga, saya lagi ada di fase grup Telegram itu sekarang. Atau yang lebih parah, mereka udah terlanjur transfer sejumlah uang. Langkah darurat apa yang direkomendasikan di analisis ini? Kalau Anda lagi ada di situasi itu sekarang, dokumen ini ngasih instruksi darurat yang sangat-sangat tegas. Pertama dan yang paling krusial, hentikan semua transfer. Jangan kirim 1 sen pun lagi. Putusin rantai sunk cost fallacy itu sekarang juga. Jangan pernah percaya alasan apapun dari mereka. Mau dibilang buat pajak kek, biaya pembekuan, atau janji manis pencairan ganda. Berhenti mentransfer. Lalu? Kedua, jangan panik dan jangan hapus chatnya. Simpan seluruh bukti kejahatan tersebut. Ambil tangkapan layar, screenshot semua percakapan yang isinya janji-janji mereka, catat nomor rekening tujuan pelakunya, simpan link aplikasinya, dan catat nama-nama orang di grup itu. Buat barang bukti hukum ya? Persis. Ketiga, segera hubungi call center bank atau penyedia dompet digital Anda. Laporkan ada transaksi penipuan dan minta pemblokiran rekening tujuan, supaya uang Anda dan uang calon korban lain nggak langsung ditarik habis sama mereka. Berarti harus cepat ya geraknya? Sangat berpacu dengan waktu. Terakhir, yang keempat, eskalasi secara hukum. Laporkan segera ke pihak berwenang melalui portal resmi IASC atau SIPASTI dari OJK. Anda juga bisa langsung interaksi dengan tim OJK di nomor 157 atau lewat saluran WhatsApp resmi mereka di 081 157 157 157. Waktu adalah kunci. Semakin cepat Anda putus kontak dengan penipu dan lapor, semakin besar peluang memutus rantai kerugian. Catat nomor itu baik-baik ya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting bagi kita semua dari pembedahan materi kita hari ini. Apakah masyarakat kita udah benar-benar siap dan paham sama lanskap kejahatan digital modern? Karena dari semua data triliunan rupiah dan taktik manipulasi yang kita urai panjang lebar tadi, semuanya bermuara pada satu realitas baru. Kejahatan siber udah berubah wujud. Kejahatan siber saat ini bukan sekedar masalah perangkat lunak, melainkan peretasan massal terhadap kerentanan psikologi manusia. Penjahat-penjahat ini sangat ahli ngebaca harapan Anda, mengeksploitasi impian finansial Anda, dan memanipulasi rasa takut Anda.
Kesadaran bahwa target utama mereka bukan saldo rekening, melainkan pikiran Anda adalah perisai terkuat yang bisa kita bangun. Sebuah kesimpulan yang sangat kuat. Ingatlah, senjata terbaik yang Anda miliki buat menangkis semua ilusi digital ini bukanlah dengan jadi sarjana komputer, melainkan dengan menanamkan satu aturan mental yang sangat kaku di kepala Anda. Kalau sesuatu itu terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan, biasanya hal itu memang tidak nyata. Jangan pernah biarin harapan yang menggebu-gebu membutakan insting logis Anda. Setuju. Jangan sampai tertipu ilusi. Sebelum kita mengakhiri diskusi ini, ada satu renungan yang ingin saya tinggalkan untuk Anda. Melihat betapa mudahnya pertahanan mental kita diruntuhkan hanya dengan modal bukti transfer palsu Rp50.000 dan sebuah grup obrolan yang isinya cuma panggung sandiwara textbot, coba bayangkan sejenak apa yang menanti kita di masa depan. Apalagi dengan teknologi sekarang ya. Tepat. Apa yang akan terjadi ketika kecerdasan buatan atau AI mulai mampu meniru persis suara tangisan anak Anda, menduplikasi wajah atasan Anda di panggilan video, dan mereplikasi gaya bercanda orang-orang terdekat Anda secara real-time dan sempurna. Di era yang akan segera datang ini, di mana bukti visual, video, dan audio tidak lagi bisa dipercaya 100% oleh mata dan telinga kita sendiri, bagaimana Anda akan mendefinisikan ulang makna sesungguhnya dari kata kepercayaan dalam setiap interaksi digital Anda sehari-hari? Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Terima kasih karena Anda telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menemani sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Tetaplah waspada, pelihara sikap skeptis Anda di dunia maya, dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.